Pani, tolong ambilkan kameraku dari tas, ya. Mau kemana? Aku antar saja. Nggak usah. Kamu marah, ya? Kalau nggak mau datang ke acara kayak gini. Nggak perlu dipaksain. Aku nggak marah. Memangnya aku berhak marah? Dapat kesempatan mendesain villa kamu. Udah hal paling membahagiakan buat aku. Aku sangat menghargai kesempatan kerja sama ini. Kita cuma mitra kerja aja, kan? Atau gimana? Karena kamu udah suka sama orang. Jangan bikin hal-hal yang bikin salah paham. Orang yang aku suka itu. Tuan Fu, semuanya udah nungguin kamu di sana. Aku nggak setuju. Pani nggak salah apa-apa. Kenapa kerjasamanya dihentikan? Kakek? Aku dengar kamu memeluknya. Di tempat umum. Sungguh nggak pantas. Memalukan keluarga Fu. Mian, kan belajar desain interior. Seharusnya, dia yang kamu suruh desain rumahmu. Kenapa cari perempuan lain? Mau dia ngejarmu terus-terusan? Dia nggak ngejarku. Kakek, masa kamu nggak lihat? Sheng Mian cuma mau duit aja? Kayaknya kamu udah nggak waras. Nggak. Bilang, siapa desainer kecil itu? Fu Yancheng. Kamu mau bikin aku gila ya? Kakek, Kakek, kakek baik-baik saja. jangan marah, kakek. Kamu lebih baik mati daripada kasih tahu siapa dia. Aku sudah nggak bisa apa-apa lagi. Buat kamu. Tapi, kamu sudah mengecewakan Mian. Kamu harus minta maaf sama dia. Kalau nggak, jangan harap bisa masuk lagi. Ke rumah besar keluarga Fu. Sheng Mian. Kamu lagi? Kamu lagi. Tuan Fu. Ini berkasnya. Taruh aja di sini. Aku pergi dulu. Kichen udah cerita ke aku. Karena kamu nggak mau kasih tahu identitasku. Kamu malah kena marah sama kakek. Aku nggak apa-apa. Tuan Fu, kalau kamu nggak keberatan, biar aku bantu obatin lukamu.
Maaf ya, aku bakal pelan-pelan. Masih sakit? Aku jadi jauh lebih enak bersamamu. Tuan Fu, biar aku yang bantu Bapak minum obatnya. Aku harus pergi dulu. Tuan Fu. Hah, sekarang kamu bilang apa? Menghilang. Pasti menghilang. Apa Bapak? Ada sesuatu yang dipikirkan? Menurutmu bagaimana? Menurutku iya. Dan itu tentang cinta. Lagi pula, kembali ke sini. Kalau seorang wanita tiba-tiba Berubah panas dan dingin. Apa artinya? Seorang wanita? Katakan saja itu Pani. Sangat jelas. Apa itu terjadi setelah seorang teman wanita dekat muncul di sekitarmu? sepertinya begitu. Betul. Dia mungkin cemburu. Cemburu? Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kalau berpura-pura dekat dengan teman itu? Untuk melihat perasaan wanita ini, Kekanak-kanakan. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Yan Cheng, kamu santai hari ini. Aneh juga kamu mengundangku ke sini. Aku suami kamu, desainer Basel. Lihat-lihat desainnya. Secara umum cukup bagus. Tapi dibandingkan tren fashion internasional, estetikanya agak terlalu konservatif. Suhu King. Aku silakan. Biar aku rapikan. Nanti kita ngapain? Gimana kalau minum kopi? Kamu menghindariku. Aku cuma sibuk kerja. Beneran? Hubunganku dengan Xiao Zuking. Bikin kamu cemburu, kan? Tidak. Aku ini siapa sampai bisa ikut campur urusan perasaanmu? Kamu bisa punya hak itu. Asal kamu mau. Jangan bercanda, Tuan Fu.
Yan Cheng, Ada apa, Zuking? tidak apa-apa. Kakiku terkilir. Yan Cheng, aku ingat, hari ini ada janji penting dengan klien. Bisa tolong antar aku? Ayo. Bagaimana dengan tanganku? Sarafnya sudah rusak. Saya khawatir akan sulit diobati. Operasi segera oleh ahli spesialis. Dokter, saya seorang desainer. Tanganku harus baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada spesialis yang tersedia saat ini. Jika tidak sembuh dengan benar, apakah aku tidak akan bisa memegang pena lagi? Dokter, 2 spesialis sudah tiba. Siapkan untuk operasi segera. Terima kasih sudah mengantarku ke sini, Yan Cheng. Sampai jumpa. Tuan Fu, ada problem konstruksi. Laporkan bahwa kaki kapal terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Masuk, cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah hanya baik saja? Apakah ada efek jangka panjang? Tuan Fu, kamu tanyakan banyak pertanyaan sekaligus. Maaf, Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Tuan Fu. Operasinya berjalan lancar. Dia sudah sembuh. Tanpa efek jangka panjang. Tapi, dia masih perlu tinggal di rumah sakit. untuk beberapa hari untuk pemulihan. Kamu sudah bangun. Ada yang sakit? Liburan aja dulu. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Santai aja. Yang lain biar aku yang urus. Bukannya Tuan Fu harusnya temani Nona Xiao? Nggak usah repot-repot Tuan Fu. Kenapa? Jangan-jangan kamu pikir aku suka sama Xiao Chuking? Aku nggak perlu tahu. Tuan Fu suka sama siapa? Itu urusanku sendiri. Tapi aku mau kamu tahu. Chu Xiaoqing dan aku cuma temenan. Aku suka. Pani. Yan Cheng, kamu datang. Aku dengar Penny cedera dan langsung ke sini buat nengokin dia. Aku ambilin obat buat kamu. Santai aja. Udah mendingan, Pani? Jaga dirimu baik-baik. Ternyata Xiao Chuking yang ada di balik semua ini. Sebanyak apapun aku hati-hati. Tetap nggak bisa ngehindarin orang yang terus pengen celakain aku. Kamu bercanda ya? Gak ada yang mau lihat kamu celaka. Mana mungkin ada orang yang mau nelakain kamu? Aku capek. Perlu istirahat. Oke, istirahat dulu ya. Bau bunga ini bikin kepalaku pusing. Buang aja. Yan Cheng? Tapi dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Tangannya hampir saja rusak. Jadi wajar saja kalau dia kesal. Dan suasana hatinya buruk. Sungguh bagus bahwa dia baik-baik saja. Aku menyalahkan diriku sendiri untuk... Yan Cheng, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak. Lagi pula, kamu tidak tahu ini akan terjadi. Terima kasih atas kerja kerasmu merawat Pani. Jaga dirimu baik-baik. Dokter bilang, kamu istirahat dan selesai setelah keluar dari rumah sakit. Dan hindari menyentuh lukanya. Dan coba juga untuk tidak menggunakan tangan kananmu. Mengerti. Ngomong-ngomong, Setelah kamu keluar nanti, Tidak perlu, Tuan Fu. Kembali ke rumahku saja, sudah cukup. aku juga memiliki tanggung jawab besar atas tanganmu yang terluka parah. Ini cedera akibat kerja.
Bagaimanapun juga, aku harus merawatmu. Tapi, Jangan ragu lagi. Sudah diputuskan begitu. Tuan Fu, kalau Tuan sibuk, tak usah repot jagain aku. Gini aja yang urus. Gak apa-apa kok. Tangan Tuan kan cedera waktu kerja. Supaya ini bagus buat nutrisi tubuh. Minum biar lukanya cepat sembuh. Ini Tuan yang bikin? Dari sudut ini, dia sebenarnya ganteng juga ya. Tuan Fu, aku.
dokter, kondisi Tuan udah membaik. Dan dalam beberapa hari lagi pasti sembuh total. Maaf ya, udah bikin repot Tuan lagi buat rebuskan obat buat aku. Tuan Fu, makasih ya udah perhatian. Wajib hukumnya aku yang jagain Tuan. Minum ini. Pahit banget. Gimana caranya aku jelasin? Ke dia pas dia balik nanti? Kalau sampai kejadian, Tuan Fu pasti bakal kirim aku ke Afrika. Aku udah bikin semua yang salah buat Tuan Fu selama ini. Lagian tanganku juga udah hampir sembuh. Santai aja. Nanti aku jelasin dia. Abis dia balik. Kakek, Mian, lama nggak ketemu. Gimana kalau nginep di sini malam ini? Ngobrol-ngobrol sama kakek? Kakek udah tua, nggak berguna lagi. Mian, kamu nggak akan ninggalin kakek sendirian kan? ayo, kakek. Aku janji, aku akan kesana malam ini. Bagus, sampai jumpa. Fu Yancheng baru berangkat kerja luar kota hari ini. Jadi dia pasti nggak ada di rumah. Nggak apa-apa. Kakek, Yancheng, sini, masuk. astaga. Itu Fu Yancheng. Mian, ada apa? Kakek. Aku alergi di wajah. Wajahku nggak pantas dilihat karena alergi ini. Aku mau ke kamar dulu. Yancheng. Karena Mian bilang dia lagi sakit. Biarkan dia istirahat di kamar. Kakek, ini yang mau kakek bicarakan sama aku? Kamu bikin Mian nggak senang lagi? Kamu, dasar kamu. Baiklah, kita bicarakan. Besok saja. Mari, minum-minum sebentar sama kakek. Oke. Ayo.
selama aku diam-diam di kamarku. Aku nggak bakal ketemu Fu Yancheng. Mian. Yancheng mabuk. Jagain dia, ya. Ya ampun. Sekarang beneran bakal ketahuan nih. Pani. Biar gue jelasin. Kamu cuma naksir gue sebagai Penny. Kalau kamu tahu gue itu Sheng Mian. Apa kamu bakal mikir? Gue udah bohongin kamu. Dan benci sama gue? Sheng Mian, kamu ngapain di sini? Ini main aku. Jam, kamu udah ngatur buat deketin Yancheng. Bahkan ngejar dia sampai ke sini. Padahal udah setuju cerai. Nggak tahu malu? Denger ya, lupakan. Selama gue masih hidup, gue nggak bakal izinin kamu tinggal di keluarga Fu. Ada apa, Bu? Sheng Mian, berhenti. Yancheng, jangan kejar dia. Cewek ini jelas-jelas udah ngatur jebakan buat kamu. Sama kakekmu. Terus pas gagal, dia kabur. Itu kan bukti dia bersalah? Mau lihat sebenarnya wanita ini orang seperti apa? Aku ingin tahu, sebenarnya wanita ini tipe orang seperti apa. Mau lihat sebenarnya wanita ini orang seperti apa? Aku ingin tahu, sebenarnya wanita ini tipe orang seperti apa. Tuan Fu, ada masalah. Proyek keluarga Sheng dibatalkan. Menyebabkan kerugian yang besar. Apa? Menimbulkan bahaya keamanan yang signifikan. Sekarang, mereka menuntut kami untuk ganti rugi. Keluarga Sheng, terutama Sheng Song, terlalu menganggap remeh kemampuan mereka sendiri. Keluarga Fu menyuntikkan modal ke usaha mereka. Sementara itu, Sheng. Mereka semua cuma parasit. Aku terlalu baik kepada mereka sebelumnya. Mulai hari ini, investasi ke grup Sheng dihentikan. Baik, Tuan Fu. Jijik. Dengar, Sheng Mian. Berhenti memanfaatkan nama keluarga Fu. Yancheng tidak akan pernah menerima. Jika kamu masih belum bercerai, Aku akan memutus semua bisnis dengan keluarga Sheng. Baiklah. Aku setuju untuk bercerai. Sheng Mian, kau sangat mengecewakanku. Mantan pacarmu itu dari kuliah, Wen Zhao, tidak bisa menolong keluarga kita sama sekali. Sekarang Tuhan akhirnya memberkatimu dengan menikahi Fu Yancheng.
Tapi kau bahkan tidak tahu cara menghargainya. Kau malah menyinggung perasaannya. Nah, sekarang, kau sudah membuat Fu Yancheng marah. Bagaimana mungkin keluarga Fu mau membantu kita melewati masa sulit ini? Bukan urusanmu untuk. Kalau kamu nggak serakah dan berpikiran pendek soal uang. Jangan salahin aku. Untuk kesalahanmu sendiri. Aku kasih tahu ya. Aku nggak akan pakai pernikahanku buat apa-apa lagi. Dan aku nggak mau ada urusan lagi sama keluarga Fu. Aku pasti bercerai. Keluarga Sheng bakal hancur gara-gara kamu, cepat atau lambat. Mian, aku tahu kamu diperlakukan gak adil. Tapi aku gak setuju kamu cerai sama Yancheng. Kakek. Dia benci banget sama aku. Yancheng lagi emosi. Sekarang ini. Dan ngomong senaknya. Sampai bikin kamu sakit hati. Jangan khawatir. Aku pasti bakal ngasih dia pelajaran. Mian. Apa karena kamu masih suka sama pacar kuliahmu dulu, Wen Zhao? Nggak mungkin, kakek. Aku udah lama nggak kontak sama dia. Baguslah kalau gitu. Mian, jadi anak baik ya. Jangan sebut-sebut cerai lagi nanti. Pani, besok malam kita makan malam barengnya. Aku udah pesan meja yang ada pemandangan bagus di Fengnya. Wafu, Pani nggak balas pesan atau angkat telepon. Mungkin lagi sibuk, atau ponselnya ada masalah. Kenapa nggak tunggu bentar lagi? Daripada langsung ke studionya nyari dia? Aku harus ketemu dia. Tuan Fu datang juga. Pani di mana? Dia lagi nggak ada di sini. Kalau gitu aku datang lagi besok. Tapi besok dia juga nggak bakal ada di sini. Tuan Fu, Pani beneran lagi nggak ada sekarang.
Hai Fanny. Ada apa? Oke, aku kirim ke kamu. Ngomong-ngomong, Fanny. Kamu tahu aku di mana? Di mana? Aku udah di rumah Fu Yancheng. Hai, Penny. Kirimin aku proposal desain Lanyang. Oke, aku kirim sekarang juga. Ngomong-ngomong, Penny. Kamu tahu aku di mana sekarang? Di mana kamu? Aku udah di rumah Fu Yancheng. Tuan Fu ngajak aku minum-minum malam ini. Aku belum ngasih tahu Liang Hanging soal suami palsu itu. Aku langsung ke sana sekarang. Kebetulan aku ada yang mau bahas. Oke, aku tunggu kamu. Aku berangkat dulu. Aku benar-benar merasa terhormat, Tuan Fu. Tuan Fu memilih studio kami untuk mendesain villa Anda. Tuan Liang, Anda terlalu rendah hati. Dengan bakat seperti Penny di tim Anda. Tapi juga kehidupan keluarga Anda. Haha, memang. Keluarga? Han King. Aku di sini. Penny, kenapa kamu terlambat sekali? Ayo duduk, ayo duduk. Tuan Fu dan aku baru saja mengobrol dengan sangat seru. Tuan Fu, apa yang membuat Anda berpikir untuk mengundang Hanging minum-minum malam ini? TN Liang telah berkontribusi besar untuk Royal View Garden. Jadi aku harus mengundangnya. Sebagai tamu istimewa. Aku hargai itu, terima kasih. Aku penasaran. Bagaimana kalian berdua bertemu? Penny dan aku bertemu sejak kuliah. Baik dalam akademik maupun karakter. Dia dan muda aslinya, tapi juga mengambil pekerjaan paruh waktu. Pada saat itu, aku sudah memprediksi, dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tapi yang mengejutkan, setelah lulus, dia menolak tawaran dari perusahaan besar untuk memulai bisnis denganku. Saat kamu dan Penny mulai bekerja sama. Mau lebih dekat lagi? Ya. Nggak cuma dekat. Bahkan udah maju banyak langkah, kan? Benar kan, Han King? Iya. Dan kita masih terus maju. Kita bersulang. Memang. Awal-awal ketemu kalian berdua. Gak nyangka kalian udah jadi pasangan. Kita sengaja low-key biar nggak jadi gosip. Kamu juga tahu kan? Kadang-kadang. Kok bisa sih ceroboh banget? Biar aku lihat ya. Kamu lihat di sana ya. Jangan sampai dia tahu. Nanti aku jelasin. Jangan minum kebanyakan. Tuan Fu, Penny bilang aku jangan minum kebanyakan. Nasihat yang bagus, minum dikit aja. Kedinginan? Nggak kok, Tuan Fu. Nggak usah, serius. Tuan Fu, kedinginan? Nih, pakai jaket aku. Hotel pemandian air panas Fugro. Buka minggu depan. Fasilitasnya lengkap buat relaksasi. Kalian harus datang. Nggak perlu dah, Tuan Fu. Udah aku reservasiin tempat buat kamu. Kamu juga harus datang. Cowok banget sih. Penny, kamu nggak mikir ini mungkin salah? Dia udah di sini. Senyum. Aku nggak bisa senyum. Tetap aja senyum.
Kamu baik-baik aja, sayang? Sini, biar aku lihat. Sini, ke sini. Kamu nggak apa-apa? Jangan bergerak. Peluk aku. Peluk aku, cepetan. Sekarang, langsung. Datang ke lounge sekarang juga. Dia udah pergi? Dia udah pergi. Apa kita bakal ketahuan? Kayaknya enggak. Kita berjauhan, mereka nggak bisa lihat kita. Oke deh. Aku mau ambil minuman dulu. Maaf, Tuan. Tapi ada masalah di kolam Amazon. Perlu diperbaiki. Tolong pindah ke kolam B-Zone. Silakan buat ini. Barusan masih baik-baik aja. Kok tiba-tiba? Tunggu dulu. Kamu ngapain? Ini ruang ganti wanita. Kamu gila ya? Aku punya wajah dan harta. Mana lebih buruk dari dia? Penny, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu keluar dulu. Aku tunggu di luar. Tuan Fu, kamu terlihat punya beban pikiran. Qi Chen. Aku punya teman. Wanita yang dia suka cuek padanya. Dan selalu bersama suaminya. Tuan Fu, kalau menurutku, kamu seharusnya. Bukan. Temanmu itu harus membuat wanita itu lembur bersamanya. Dengan begitu, dia akan jauh dari suaminya. Setelah itu, temanmu itu cukup mengambil tindakan. Dan pasti berhasil. Tuan Fu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah begitu lama begini. Kalian, waktumu bersama suamimu? Tidak sama sekali, Tuan Fu. Ini bagian dari tugasku. Silakan duduk.
Aku panggil kamu buru-buru ke sini. Karena aku mau bahas. Gaya dekorasi Royal View Garden sama kamu. Aku tiba-tiba dapat inspirasi. Kamu tahu kan? Inspirasi itu, sekali datang, harus langsung diwujudin. Biar kita berdua. Aku ngerti. Silakan bikin aku. Untuk desain ruang tamu. Aku pengen gaya Mesir kuno. Furniturnya, mau yang low profile. Kayu dengan pinggiran halus. Dan garis-garis sederhana. Untuk lantai, Aku lebih tahu. kalau desain kamar tidur, Aku mau gaya Romawi kuno. minimalis dan berani. Materialnya, Biar aura bangsawanku kelihatan banget. Tuan Fu, gaya ruang tamu yang kamu sebutin. Sebenarnya, yang kamu gambarin untuk kamar tidur. Itu gaya Mesir kuno. Apa yang kamu deskripsikan untuk kamar tidur? Adalah gaya Mesir kuno. Sebagai manusia, kadang inspirasi bisa salah. Saya mengerti. Intinya, Anda ingin saya merancang ulang seluruh gaya Royal View Garden. Benar? tepat sekali. Tidak masalah. Tuan Fu, saya sudah memperbarui proposal desain dan mengirimkannya ke email Anda. Karena pekerjaan sudah selesai, saya akan pergi sekarang. Siapa bilang pekerjaan sudah selesai? Anda perlu meninjau ini untuk referensi. Jadwal kami ketat dengan beban kerja yang berat. Anda harus lembur di sini selama beberapa hari ke depan. Saya akan menyelesaikannya. Ini cuma alasanmu balas dendam padaku. Dasar licik. Tuan Fu, tolong pakai baju Anda. Oh, bagaimana saya bisa mandi dengan baju terpasang? Atau, tadi Anda diam-diam mengawasi saya? Kira saya mau menggoda Anda?
Anda tidak boleh naik ke atas. Kenapa tidak? Saya ibunya. Wanita itu terang-terangan tinggal di rumah Yancheng sekarang. Masih bisa saya tahan? Hari ini, saya akan memberinya pelajaran. Tuan Fu hanya bekerja sama dengannya. Kira saya bodoh? Kalau cuma kerja, kenapa dia harus tinggal sampai larut malam? Proyeknya mendesak, mereka belum selesai. Bagaimana kalau kamu kembali besok? Tidak, aku harus melihat. Siapa desainer kecil ini yang bisa membuat Yancheng tergila-gila? Nyonya. Main api lalu kabur, ya? Kamu juga jelas punya perasaan padaku. Kalau tidak, tadi. Tadi, aku Apa? Terbawa emosi? Ini laporan keuangan tribulanan. Sudah aku minta akuntan memeriksanya. Silakan lihat. Tuan Fu, Anda di sini. Tuan Fu. Anda datang untuk pernikahan? Kalian berdua ngobrol saja. Aku ada urusan lain. Tuan Fu, mari bicara di kantorku. Aku tak menyangka Fu Yancheng begitu peduli pada Penny. Kamu benar-benar jago main sulit didapat. Suatu hari, aku akan membuatmu tak bisa tersenyum lagi. Ada apa denganmu? Penny. Aku ditipu. Hei, Hanking. Ada apa? Menurutmu aku lagi apa? Bekerja, tentu saja. Tidak sepertimu, kakakku. Hidup bebas finansial. Jalan-jalan kemana-mana. Hei, jangan bilang aku tak pernah memikirkanmu. Teman aku sedang cari studio untuk kontrak besar. Aku rekomendasikan kamu. Kalian berdua sebaiknya ketemu dan ngobrol baik-baik siang nanti. Oke, kedengarannya bagus. Makasih, bro. Gak apa-apa. Aku kirim waktu dan lokasi pastinya ke HPMU. Oke. Makasih. Keberuntungan berpihak padaku, tak ada yang bisa menghentikanku. Nona Xiao, ternyata kamu yang ingin berkolaborasi dengan studio kami. Sudah banyak yang kudengar tentangmu. Senang bertemu. Tuan Liang, silakan duduk. Kamu juga duduk. Nona Xiao, mari kita bersulang untukmu. Terima kasih sudah mempertimbangkan studio kami. Bersulang. Tuan Liang, kamu terlalu baik. Aku selalu mengagumi bakatmu. Dan percaya dengan kesempatan yang tepat. Kamu akan bersinar. Nona Xiao, kata-katamu sungguh menyentuh hatiku. Jika kamu memberi kami kesempatan ini,
Kami berjanji tidak akan mengecewakanmu. Sebenarnya, bicara lebih banyak. Tidak sekuat bukti hitam di atas putih. Ini kontrak yang sudah kususun. Nona Xiao, aku sudah minum cukup banyak. Biar aku kirim ini ke Penny dulu. Untuk ditinjau. Tuan Liang, ada banyak sekali studio yang berebut ingin bekerja denganku. Menghubungimu sudah menunjukkan ketulusanku. Kalau kamu pikir ini tidak perlu, jangan buang-buang waktu. Nona Xiao, tunggu. Nona Xiao, jangan pergi. Nona Xiao, aku percaya padamu. Baiklah, ayo kita tanda tangani kontraknya. Ayo tanda tangani sekarang. Begitulah kejadiannya. Syarat dalam kontrak itu sangat menggiurkan. Sepertinya menguntungkan kedua belah pihak. Jadi aku langsung menandatanganinya. Bahkan sebelum proyek dimulai, kita sudah berhutang besar pada mereka. Ketika aku konfrontasi dia, pengawalnya malah memukuliku. Kamu tahu apa salahku? Pada Xiao Chuking? Mengapa dia menyasar studio kecil? Seperti milik kita? Dia sebenarnya menargetkanku. Dia tahu aku waspada padanya. Jadi dia malah menyasar kamu. Kenapa kamu? Untuk apa? Karena Fu Yancheng. Ini benar-benar seperti pertikaian para dewa. Karena ini terjadi gara-gara aku. Aku merasa bertanggung jawab membantu studio melewati krisis ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Penny. Bagaimana kalau? Mungkin kamu minta bantuan Tuan Fu. Karena dia dekat dengan Xiao Chuking. Dan grup Fu. Punya tim hukum terbaik. Mereka pasti bisa menangani sengketa hukum ini. Tanpa masalah. Paham hubunganmu dengan Tuan Fu. Tapi, Dia. Apa? ada apa sih? Satu pihak proyek tiba-tiba mau batalin kontrak. Udah nggak cuma satu lagi. Kayaknya Xiao Chuking. Udah nyebarin kabar. Tuan Fu, Nona Xiao Chuking tiba-tiba. Ini pasti gara-gara kamu. Kalian dekat banget. Sekarang kamu malah buru-buru ke tempat Penny. Aku nggak tahu gimana reaksi Xiao Chuking kalau dia tahu. Banyak amat omongannya. Aku nggak mau dengar. Susu, dengerin aku. Ini semua salahmu. Sekarang lihat deh, kalau kita kalah di pengadilan, utangnya bakal butuh seumur hidup buat lunasin. Susu, Jangan sentuh aku. Susu, percaya sama aku. Aku yang urusin, oke? Udah, jangan marah. Aku nggak mau sama. Ayo, kita berangkat. Qi Chen, Tuan Fu, awasi Liang Hanging dan cewek itu. Aku mau tahu mereka mau pergi kemana nanti. siap, Pak. Jadi, begitu toh ceritanya. Kami benar-benar sudah kehabisan akal. Aku tahu perusahaanmu punya penasihat hukum terbaik. Bisa tolong bantu kami? Masalahnya kan disebabkan suamimu. Sekarang malah kau yang datang merengek minta tolong? Kenapa dia sendiri enggak? Yang urus ini? Dia ada urusan mendadak, jadi pergi dulu. Semua detailnya bisa ku koordinasikan sendiri. Setia banget ya kau sama dia. Lebih baik untukku dan perusahaan. Dia cuma sesaat keblinger. Dan dikibulin sama Nona Xiao. Aku bisa bantu kau. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Demi perusahaan, apapun akan kulakukan. Kencan sama aku. Kencan? Tuan Fu, bisa kasih alasan? Biar kau paham. Apakah kesetiaanmu itu? Sepadan, Tuan Fu, Liang Hanging baru sampai di The Monologue Cafe. sudah putuskan? Baiklah. Kencan, ya. Ayo pergi. Sekarang, Tuan,
Meja reservasi Anda ada di sini. Tuan Liang? Wah, kebetulan sekali. Aku mengajak istrimu sini untuk membahas beberapa hal. Semoga tidak mengganggu kencan kalian. Istri? Liang Hanqing, kamu sembunyikan pernikahanmu dengan Penny dariku? Ya, kita menikah diam-diam. Susu, nanti aku jelaskan. Liang Hanqing, kenapa kamu tidak beritahu Susu tentang kita? Jangan sembunyikan rahasia dari Susu. Liang, aku tunggu penjelasan yang lengkap. Cukup untuk hari ini, aku pergi dulu. Nona Su, Apa? Ngapain tunggu penjelasan? sekarang juga bisa dengar. Tuan Fu, bukannya kau terlalu ikut campur? Hal lain aku nggak peduli. Tapi kalau menyangkut dirimu, aku pasti turun tangan. Menyakiti dua wanita sekaligus. Bukan sikap pria sejati. Sekarang, pilih. Istrimu? Atau selingkuhanmu? Perusahaan masih butuh Penny untuk meyakinkan Tuan Fu. Susu. Mami, apa yang kau lakukan aku? Aku terima. Aku pilih. Istriku. Susu, dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Tuan Fu, ini urusan keluarga pribadi. Kau terlalu jauh ikut campur. Aku hanya ingin tahu. Terus-terusan dibodohi. Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Fu. Tapi apapun yang Hangin lakukan, aku tidak akan menceraikannya. Kenapa tidak? Karena aku mencintainya. Kau baru saja melihatnya. Dia pun tidak akan meninggalkanku. Hubungan suami istri kami tidak semudah itu rapuh. Begitulah. Tentu saja. Dan karena aku sudah berkencan denganmu hari ini, kuharap kau menepati janjimu. Siapa bilang hanya satu kali kencan? Ah. Ikut aku untuk kencan lagi. Anggap saja sebagai ganti rugi untukku. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pria itu, Hari ini Papa sangat bahagia. Ayo. Mari kita bersulang untuk putri tercintaku, Sheng Mian, yang berhasil masuk ke universitas impiannya. Terima kasih, Papa. dan mari kita bersulang juga untuk ulang tahun Wei Yuan. Betul, hari ini ulang tahun Wei Wan. Mari kita potong kue bersama. Ayo. Hanya karena aku bukan anak dari istri pertamanya. Apa aku ditakdirkan untuk tidak akan pernah bisa menyaingi kakakku? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa, kan? Hati-hati ya. Departemen bisnis menelepon. Meminta kamu kembali ke kantor pusat grup Fu untuk rapat. Tuan Fu. Kantor pusat grup Fu? Mungkinkah dia Fu Yancheng? Sheng Mian. Bagaimana mereka bisa bersama? Pria yang selama ini kuidamkan. Ternyata adalah suami Sheng Mian. Kakak iparku. Tidak, tunggu. Fu Yancheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana mungkin dia begitu dekat dengannya? Selamat datang kembali, Tuan Fu. Kapan acara gala grup Fu diadakan? 3 bulan lagi. Majukan menjadi minggu depan. Tuan Fu. Bukankah itu terlalu mendadak? Ada masalah? Kalau kamu tidak ingin lagi jadi asisten khusus, Aku tidak keberatan cari orang lain. Tidak ada masalah. Malam ini, antarkan gaun untuk Nona Penny. Dan juga, undang semua klien yang memutuskan kontrak. dengan studio Nona Penny. Dimengerti.
Para hadirin yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan desainer baru yang berbakat, Nona Penny. Dia sangat berbakat. Desain interior Royal View Garden adalah hasil karyanya. Oh, jadi itu proyeknya? Kebetulan kami punya proyek desain baru. Nona Penny, apakah Anda tertarik? Tentu saja. Saya ingin mendengar lebih lanjut. Bagus. Mari kita atur pertemuan. Baiklah. Bukankah itu desainer yang baru saja saya putuskan kontraknya? Kenapa dia begitu dekat dengan Fuyan Cheng? Tuan Yo, bukankah perusahaan Anda baru putus kontrak dengan seorang desainer? Apakah Anda ingin membahas kolaborasi dengan Nona Penny? Tuan Fu, Anda pasti salah paham. Kontrak itu punya sama. Di dalam perusahaan kami, desainer sebelumnya sangat baik. Sama seperti Nona Penny. Kami akan terus bekerja sama dengan mereka. Nona Penny, sepertinya Anda harus menunggu. Terima kasih, Tuan Yo. Ya, sampai jumpa lain kali. Terima kasih, Tuan Fu, atas dedikasi Anda untuk studio ini. Aku tidak melakukannya untuk mereka. Aku melakukannya untukmu. Mereka kenapa ada di sini? Aku tidak boleh sampai Ibu Fuyan Cheng melihatku. Para hadirin sekalian, secara resmi dimulai. Siapa wanita yang berdansa dengan Yanceng itu? Sebuah gala utuh, dimajukan 3 bulan hanya untuk satu wanita? Aku harus melihat. Siapa yang berhasil menarik perhatiannya? Cuma dari belakang, aku sudah tahu. Pasti si jalang itu lagi, Penny. Bibi? Ayo kita cari tahu. Kemana perginya wanita yang berdansa dengan tuanku tadi? Mereka menuju ke arah kamar kecil. Maaf, saya salah orang.
Tuan Fu, boleh saya pergi sekarang? Kamu benar-benar tidak ingin bertemu ibuku, ya? Kalau kamu mau, aku akan ajak kamu melihat betapa anggun dan berwibawanya dia. Sekarang bukan waktunya. Baiklah. Semuanya sudah kulakukan sesuai perintahmu. Pani akan minum anggur itu. Dan aku sudah bilang spesifik ke mereka. Untuk bertindak sekeras mungkin. Supaya dramanya jadi seru banget. Aku nggak bisa muncul sendiri. Untuk bawa orang buat tangkap basah mereka. Ingat. Kamu harus pastikan Nona Xiao lihat kejadiannya. Jangan khawatir. Pani. Barusan aku kasih lu lolos. Tunggu aja. Lu bakal punya debut spektakuler di depan Nona Xiao. Aku baru aja lihat pacarku. Masuk ke kamar ini sama si Jalang itu. Udah 5 tahun aku sama dia. Gak nyangka dia selingkuhin aku. Tolong ya semua, kalian harus jadi saksiku. Oke, kita bantuin. Dasar pelacur, berani-beraninya merayu pacarku. Keluar, minggir. Chuking, ternyata kamu. Berhenti syuting, keluar. Keluar, pergi sana. Siapa sih yang berisik-berisik? Di pesta besar anakku? Chuking. Bibi. Semuanya, keluar. Bibi, aku akan jelaskan. Chuking, kok kamu bisa berbuat seperti ini? Aku sangat kecewa. Kalau dia pikir, aku perempuan murahan. Aku dan Fu Yancheng pasti tidak akan mungkin. Bibi, itu semua cuma salah paham. Lihat ini. Ini. Ini kok bisa ada di sini? Itu? Iya. Orang yang di sini bersamaku. Yaitu Yancheng. Kenapa dari tadi tidak bilang? Yancheng ada urusan, jadi dia pergi dulu. Dan aku tidak memberitahu semua orang di sini. Karena aku ingin menjaga nama baik keluarga Fu. Kamu anak yang baik. Bibi salah paham tentangmu. Yancheng belum pernah bersikap seperti ini pada perempuan lain. Mulai sekarang, kamu resmi menantu keluarga Fu. Bibi akan bantu kamu. Usir Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisa tolong pergi dulu? Aku mau mandi dan berganti baju. Kok Yancheng, bisa tega ninggalin kamu di sini gitu? Istirahat aja dulu. Bangsa tua itu, cepat banget ganti muka. Chuking, gimana kabarmu? Apa Bibi bikin susah kamu? Aku minta maaf banget. Aku nggak nyangka. Pelayan itu bakal ngira kamu itu Pani. Udah, berhenti deh omong kosongnya. Dengar ya, aku nggak peduli kamu mau ngapain. Tapi kamu cariin itu pelayan. Kasih dia uang tutup mulut. Suruh dia minggat dari hotel ini. Jangan pernah balik lagi. Yang bakal tidur sama aku malam ini. Cuma Fu Yancheng doang. Oke. Pasti aku urusin yang benar. Jadi, musibah bisa jadi rezeki. Untungnya si bangsa tua itu ngira. Aku sama Fu Yancheng udah tidur bareng, jadi dia bakal dukung aku. Yancheng, Halo, kamu salah orang. Aku bukan Yancheng itu. jangan coba-coba menghindar dariku. Ini jelas setelan yang kamu pakai hari ini. Tuan Fu baru saja memberiku setelan kotor ini. Saat gadis itu benar-benar mabuk, bawa dia ke kamar itu. Ingat, harus dilakukan dengan kasar. Kamu Pani. Aku Pani.
Selama kamu bersamaku, tidak masalah kalau kamu anggap aku Pani. Nona Pani, aku akan antar Nona ke kamar. Kamu adalah orang yang takkan pernah salah ku kenal. Kamu adalah suamiku, Fu Yancheng. Kalau begitu, kamu suka Fu Yancheng? Iya, Akhirnya kamu mengakui ada tempat untukku di hatimu. Yancheng, ada hal mendesak di rumah. Kamu harus pulang. Nyonya, sudah kukirim orang untuk memeriksanya. Kamera di lorong dimatikan lebih dulu.
Dan tidak ada cara untuk memeriksa. Apakah yang dikatakan Nona Xiao itu benar? Nyonya, Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Jangan pikir dia akan berbohong. Justru karena dia sangat mencintainya, dia bisa berbohong. Lagi pula, semua orang ingin menjadi menantu kita. Setelah itu Sheng Mian pergi. Sudah cukup. Apa yang kau butuhkan dariku? Yan Cheng, apakah ada yang mencoba memanfaatkanmu? Semalam di hotel, Bu, dia tidak memanfaatkanku. Dia tidak seperti gadis-gadis lain. Dialah yang ku kejar. Dan aku sangat mencintainya. Jadi aku ingin campur antara kami berdua. ternyata Chu Qing tidak berbohong. Yang bersamanya semalam memang Yan Cheng. Aku tidak pernah menyangka. Yan Cheng begitu menyukainya. Baguslah kau punya seseorang yang benar-benar kau cintai. Dan aku pasti tidak akan mengganggu kalian berdua. Karena kau benar-benar menyukainya. Dan kalian sudah tidur bersama. Kau harus putus dengan gadis. Secepatnya. Jangan khawatir, akan kulakukan. Ternyata Yan Cheng bersama Pani semalam. Pani, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kepalaku sakit sekali. Sudah berapa lama aku tidur? Semalam. Tuan He, saya akan bersulang untuk Anda. Tuan Ji, senang bertemu dengan Anda. Tuan Wang, semoga kerjasama kita berjalan baik. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bangunnya pagi sekali ya. Gimana rasanya? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi sekarang. Kenapa masih panggil aku Tuan Fu? Tadi malam. Terima kasih sudah bantu aku. Dan, Jadi, kamu mau buang orang yang udah ngebantu kamu gitu? Kamu gak kayak gitu tadi malam loh. Bilang, kapan kamu rencana cerai sama suamimu? cerai. Loh, mau ingkar janji? Maaf, Tuan Fu. Aku benar-benar harus pergi sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk proyek Royal View Garden. Pani? Yan Cheng, Pani itu sebenarnya Sheng Mian. Naik mobilku, aku antar kamu pulang. Bisa, Tuan Fu. Aku perlu bicara sama kamu. Tuan Fu, katanya kamu perlu bicara sama aku. Apa kamu mau ajak aku kencan lagi? Apa? Kamu takut? Lihat ini. Aku suruh Kichen ambilin. Kontrak yang kamu tanda tangani sama Xiao Chuking. Terima kasih, Tuan Fu. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa.
Lagi pula kau adalah istriku. Tuan Fu, aku rasa pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Benarkah? Tuan Fu, aku mabuk tadi malam. Semua hanya omongan orang mabuk. Tolong jangan dianggap serius. Kitchen, hati-hati. Fu Yancheng. Dokter, Dia terluka parah dan masih dalam perawatan darurat. Maaf. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Fu Yancheng. Bangun. Fu Yancheng. Benarkah itu? Dokter bilang, kau sedang dalam masa pemulihan. Kau harus banyak minum susu. Itu bagus untuk kesehatanmu. Bisakah aku tidak minum? Aku tidak minum ini sejak umur 3 tahun. Aku tidak suka baunya. Kalau begitu,
Bisakah kau buat pengecualian untukku? Ini lucu. Apa? Fanny. Aku tahu mengakhiri pernikahan itu bukan hal yang mudah. Tapi yang ingin kukatakan adalah selama kita bersama. Aku benar-benar tidak menginginkan apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi. Aku bisa. Apa? Xiao Chuqing dan aku hanya teman. Kamu tidak perlu menjelaskan itu padaku. Aku percaya padamu. Bos. Setelah yang selesai, kamu mati, Belum? tapi kakiku patah. Tuan Fu. Aku sudah selesai untuk menemani Anda beberapa hari ini. Pagi, Tuan Fu. Pagi. Aku hanya melakukannya selama 2 minggu. Setuju? Baiklah. Terima kasih banyak, desainer besar. Apa yang perlu kulakukan? Akan ada peluncuran produk baru dalam beberapa hari. Dan Kitchen yang selalu menanganinya setiap tahun. Dan Kitchen yang bertanggung jawab atas ini setiap tahun. Pekerjaannya pekerjaan, Tuan Fu. Aku udah nggak tahan lagi. Tuan Fu, apa aku harus kirim rencana proyek kota selatan ke Fanny? Nggak usah. Aku udah baca. Ganti tim aja. Jangan buang-buang waktuku. Kalau bisa kerja sama tim yang baru. Langsung tanda tangan kontrak. Tuan Fu. Semua pekerjaanku kau lakukan. Terus sebenarnya siapa? Asisten khususnya? Kalau kau mau, aku bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Nah, itu tergantung kau sanggup atau enggak. Sanggup atau enggak, kau yang paling tahu. Malam ini tinggal di sini. Apa? Kau harus lembur. Dan nanti kulihat sendiri sanggup atau enggaknya kau. Apa aku bangunin kau? Hari ini aku ada rapat. Harus berangkat lebih awal. Kalau masih capek, tidur aja lagi. Seluruh badanku sakit semua. Oke. Lain kali aku pelan-pelan. Aku pulang habis rapat. Aku tahu kok. Urusanmu aja sana. Rapatnya masih mau diadakan apa enggak sih? Halo, Fanny. Krisis studio kita udah beres. Kamu harus berterima kasih sama Tuan Fu untukku. Dan kamu nggak perlu kerja. Beberapa hari ini. Temani aja Tuan Fu. Dan rawat dia dengan baik-baik. Aku bakal rawat dia dengan baik. Bagus, itu baru namanya. Udah, tutup teleponnya. Kamu udah hamil 7 minggu. Masih aja nggak ngerasa apa-apa? Kasih tahu suamimu, untuk kurangi frekuensi hubungan intim. Dokter C. Udah ada gejala keguguran ringan. Ngerti? Ngerti, dokter. Fu Yancheng. Kita punya bayi.
Aku nggak bakal pernah nikah sama cewek dari keluarga Sheng. Dia benci banget sama Sheng. Masa dia mau bayi yang ada darah Sheng di tubuhnya? Kali ini hasilnya bagus. Ibu nggak usah khawatir. Sheng Mian? Dia ngapain di sini? Poliklinik kandungan. Silakan masuk. Halo, dokter. Anda siapa? Saya adik dari perempuan yang baru saja keluar tadi. Begini, dokter. Kakak saya depresi berat. Saya ingin tahu, apakah ada yang tidak beres dengan kondisinya? Sebagai keluarganya, apa yang bisa kami lakukan untuknya? Dia depresi? Kalau begitu, kalian harus lebih memperhatikannya. Jangan biarkan dia menyakiti dirinya. Apalagi sekarang dia sedang hamil. Oke, terima kasih. Sheng Mian, main bagus ya. Sekarang diam-diam hamilin anak Fu Yanchen. Kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Fu. Sebagai adikmu, aku bakal kasih kado kehamilan yang spesial. Tuan Fu, semuanya sudah dikonfirmasi. Hasil semuanya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Yancheng? Pani, apa Yancheng nggak bikin kamu kelelahan? Kasih tugas desain, dan juga tugas sebagai asisten khusus? Terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Orang memangnya Fu. Prosesnya sebentar mulai. Ayo kita pergi. Para tamu yang terhormat, selamat pagi. Selamat datang di konferensi pers yang diadakan oleh keluarga Fu. Yang diciptakan oleh keluarga Fu. Di era inovasi dan perubahan ini, keluarga Fu selalu berkomitmen untuk menghadirkan produk yang paling mutakhir dan berpengaruh kepada publik. Keluarga Fu bertujuan untuk memimpin industri ke depan. Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Pani, aku harus pergi. Di sampingmu dengan identitas yang berbeda. Apa yang kukatakan begitu menjijikan? Pani, betapa aku berharap bisa berdiri di sampingmu dengan identitas yang berbeda. Sayang, sudah waktunya untuk memberitahu ayahmu kebenarannya.
Pani, berhenti menggunakan taktik rendahanmu untuk menggoda Yan Cheng. Kau tahu akibatnya. Jadi pelakor? Ini yang seharusnya dikatakan padamu. Lagi pula, Tuan Fu sudah menikah. Tapi kau mau jadi pelakornya. Au! Xiao Chuqing. Xiao, kau ini kenapa sih? Aku Sheng Weiyuan, anak kedua keluarga Sheng. Kakakku adalah Sheng Mian. Kakak iparku adalah Fu Yancheng. Dasar Nona Xiao tak tahu malu. Kau berani-beraninya mau nyempil. Yang justru berusaha menggoda kakak iparmu sendiri. Kakakku ini adalah desainer berbakat di grup Xinrui. Desainer di grup Xinrui. Mereka bukan hanya menikah secara sah, tapi juga pasangan yang serasi di tempat kerja. Apa? Pani itu ternyata Sheng Mian? Biar aku kasih tahu rahasia. Kakakku sedang hamil. Jangan pernah berpikir untuk mengganggu hubungan mereka. Apa katamu? Aku bilang, kakakku sedang hamil. Kamu tidak akan pernah berhasil merebut suaminya. Orang pintar tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kalau ingin sesuatu. Kak, kita lihat saja. Apakah kamu bisa benar-benar melindungi anak Tuan Fu? Dia mungkin masih belum tahu kalau Pani itu Sheng Mian. Kita harus merahasiakan dari keluarga Fu. Kalau Sheng Mian hamil anak keturunan mereka. Bibi Chuqing, kenapa kamu datang lagi mengunjungi Bibi hari ini? Bukannya kemarin kita baru minum teh? Bibi, aku datang hari ini karena mendengar sesuatu yang merusak nama baik keluarga Fu. Aku tidak yakin harus memberitahumu atau tidak. Ah, katakan, siapa yang berani-beraninya mencemarkan nama baik keluarga Fu di luar sana? Orangnya adalah menantumu. Sheng Mian, wanita tidak pantas dari keluarga Sheng itu? Apa salahnya dia? Dia hamil. Apa? Kamu juga tahu betapa Yan Cheng membenci Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin dari keluarga Fu. Tentang siapa ayahnya? Aku tidak tahu. Tapi aku dengar katanya. Mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Siapa ayah dari anaknya? Berani sekali dia. Meski keluarga Fu sudah memberi muka. Dan diam-diam membantu keluarga Sheng berkali-kali. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya ibu periksa sendiri. Apakah dia benar-benar hamil? Tolong periksa rekam medis Sheng Mian. Jangan khawatir, mungkin yang kudengar cuma rumor. Dan dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Oke, aku mengerti. Sheng Mian ternyata selingkuh dari Yan Cheng, menandukinya. Dan hamil? Jalang. Anak ini sama sekali tidak boleh disimpan. Kamu ada waktu besok? Aku ingin kamu pergi ke Royal View Garden untuk memastikan beberapa detail dekorasi di lokasi. Terserah kamu. Aku suka semua yang kamu suka. Terserah aku. Bagaimana kalau nyonya rumah tidak suka? Jadi ternyata Kenapa kamu menyebut dia? Tuan Fu. Bagaimanapun, kamu dan Nona Sheng adalah pasangan. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman? Dia menipu kakekku untuk menikahiku. Mana mungkin ada kesalahpahaman? Sebenarnya aku. Ada apa? Tidak ada. Aku akan menemuimu besok malam. Ada yang perlu kubicarakan. Oke.
Aku sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu, bukankah seharusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawat mertuamu? Begini caranya keluarga Sheng mendidik anak perempuannya? Baik, aku akan segera ke sana. Ini tempatnya. Bagaimana mungkin ada orang dirawat di tempat terpencil begini? Ada orang di sana? Tolong. Ada orang di sana? Tolong. Ada orang di sana? Tolong. Bibi, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku mau tahu. Kenapa kamu mengkhianati Yanceng kami dan berselingkuh? Menginjak-injak harga diri keluarga Fu. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah membantumu begitu banyak. Tapi kamu berani berselingkuh dengan orang lain. Kamu pikir semua orang di keluarga Fu udah mati, ya? Hidup-hidup ini, berani-beraninya kamu selingkuh. Nggak, aku nggak selingkuh. Bibi, dengar dulu penjelasanku. Nggak usah, jangan coba-coba cari-cari alasan. Dengerin baik-baik, sekalipun kata-katamu manis seperti madu. Nggak ada gunanya. Hari ini, kamu harus buang anak haram di perutmu itu. Lakukan sekarang. Jangan. Anak ini adalah anak Fu Yanceng. Nggak mungkin. Anak ini beneran anak Fu Yanceng. Kamu cuma nyari pelampiasan karena udah putus asa, ya? Yanceng itu benci banget sama kamu. Beraninya kamu mau nimpukin anak harammu ke dia. Bibi, dari dulu penjelasanku. Anak ini bener-bener anak Fu Yanceng. Ibu, Yanceng, aku lagi di rumah sakit. Istrimu, Sheng Mian, hamil. Dia bilang anak itu anakmu. Bu, aku nggak pernah sekamar sama dia. Fu Yanceng, aku. Dengar tuh? Yanceng bilang, anak itu sama sekali nggak ada hubungannya sama keluarga Fu. Dia nggak bakal pernah ngizinkan anak keluarga Fu nanggung darah keluarga Sheng Emiu yang nista. Lakukan sekarang juga. Jangan dekat-dekat. Jangan mendekat. Tolong. Jangan mendekat.